Perkenalkan, nama saya Ivana Felicia dengan NIM 241091122020 dari kelompok 2 Fisiologi dengan Kakak Asprak, Kak Lukman Hakim, dan Kak Shandi Rizkia Nazari. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari fisiologi otot manusia yang mencakup 4 materi penting. Poin yang pertama yaitu biomekanika otot, dilanjut dengan kelelahan otot, terus poin yang ketiga ada biolistrik, dan juga poin yang terakhir ada kontraksi otot skeletal. Nah, untuk materi yang pertama kita masuk ke biomekanika. Nah, jadi apa itu biomekanika? Biomekanika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana otot, tulang sendi, dan jaringan tubuh lainnya bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip mekanika, anatomi, fisiologi, dan juga fisika, biomekanika otot memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana cara tubuh manusia itu bergerak dan bagaimana gaya internal maupun eksternal mempengaruhi suhu tubuh. Nah, secara sederhana, biomekanika otot adalah studi tentang bagaimana otot menghasilkan gaya untuk menciptakan gerakan atau mempertahankan posisi tubuh. Ilmu ini melibatkan analisis kontraksi otot, interaksi dengan tulang melalui tendon, dan pengaruh gaya gravitasi, serta gaya eksternal lainnya terhadap sistem muskuloskeletal. Biomekanika otot tidak hanya mencakup analisis gerakan normal seperti berjalan atau berlari, tetapi juga gerakan yang terjadi dalam suatu kondisi tertentu, misalnya seperti saat cedera, rehabilitasi, ataupun aktivitas olahraga yang dilakukan secara intensif. Nah, adapun komponen utama dari biomekanika otot itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah yaitu struktur dasar otot. Nah, otot terdiri dari serat-serat otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga menghasilkan gaya. Struktur dasar otot ini meliputi apa saja? Yang pertama ada serat otot. Nah, serat otot ini adalah unit terkecil dari otot yang bertanggung jawab atas kontraksi. Kemudian yang kedua ada tendon. Tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Kemudian ada fasikel. Fasikel ini adalah kumpulan serat otot yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Dan yang terakhir ada sarkomer. Nah, sarkomer ini adalah unit fungsional kontraksi yang terdiri dari protein, aktin, dan juga miosin. Untuk yang kedua, kita akan bahas tentang jenis kontraksi otot. Nah, kontraksi otot adalah mekanisme utama dari konsep biomekanika. Nah, sebenarnya ada 3 jenis kontraksi utama. Yang pertama yaitu kontraksi isometrik. Nah, kontraksi isometrik ini adalah otot yang menghasilkan gaya tanpa perubahan panjang, misalnya seperti menahan posisi plank. Kedua, ada kontraksi konsentrik. Nah, kontraksi konsentrik ini adalah otot yang memendek pada saat menghasilkan gaya, misalnya pada saat mengangkat beban. Yang ketiga, ada kontraksi eksentrik. Di sini adalah suatu kondisi di mana otot kita itu memanjang saat menghasilkan gaya, misalnya pada saat menurunkan beban secara perlahan. Kemudian yang ketiga ada hubungan panjang tegangan. Nah, hubungan panjang tegangan ini adalah konsep biomekanika yang penting untuk menjelaskan bagaimana panjang awal serat otot mempengaruhi kekuatan kontraksinya. Ketika serat otot itu berada pada panjang optimal atau tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, kekuatan kontraksinya akan terjadi secara maksimal. Kemudian yang terakhir ada hubungan kecepatan tegangan. Nah, kecepatan kontraksi otot juga mempengaruhi kekuatan yang dihasilkan. Semakin cepat kontraksi konsentrik, semakin kecil pula gaya yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, selama kontraksi eksentrik, kekuatan kita ini akan meningkat seiring dengan kecepatan peregangannya. Kemudian di sini kita juga akan membahas tentang prinsip biomekanika dalam gerakan tubuh. Yang pertama di sini yang kita kenal yaitu hukum mekanika Newton. Nah, biomekanika otot ini banyak dipengaruhi oleh prinsip dari hukum-hukum mekanika Newton.
Hukum-hukum Newton ini ada 3. Hukum Newton yang pertama yaitu hukum inersia, di mana tubuh itu cenderung tetap diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya eksternal yang mengubahnya. Kemudian yang kedua ada hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi ini adalah gaya yang diberikan oleh tubuh yang nantinya akan menghasilkan gaya reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah. Nah, hukum Newton yang ketiga yaitu hukum percepatan. Nah, percepatan tubuh ini nanti akan sebanding dengan gaya total yang bekerja pada tubuh dan berbanding terbalik dengan massa tubuh. Nah, untuk hukum atau prinsip biomekanika yang kedua yaitu ada momen gaya atau torsi. Nah, dalam biomekanika otot, momen gaya itu sangat penting karena menentukan kemampuan otot kita untuk menggerakkan suatu sendi. Momen gaya itu dihitung dengan menggunakan rumus torsi, di mana dengan momen adalah jarak tengah lurus antara garis aksi gaya dan poros rotasi sendi. Kemudian ada efisiensi gerakan. Nah, biomekanika ini akan membantu menganalisis efisiensi gerakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sudut sendi, panjang lengan momen, dan juga distribusi beban. Misalnya, sudut optimal pada sendi lutut selama squat yang dapat meningkatkan efisiensi kerja otot paha depan atau quadriceps. Nah, di situ kita akan menganalisis apakah gerakan ini efisiensi terhadap panjang lengan momen dan distribusi beban itu tadi. Nah, kemudian saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biomekanika otot. Yang pertama tentunya struktur tubuh. Nah, seperti yang kita tahu, setiap individu, setiap manusia memiliki perbedaan anatomi seperti panjang tulang, ukuran otot, dan juga fleksibilitas sendi, yang nantinya akan mempengaruhi terhadap biomekanika gerakan itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor usia. Nah, seiring bertambahnya usia, tentunya massa dan juga kekuatan otot cenderung menurun atau mengalami sarkopenia, sehingga memengaruhi kemampuan biomekanis tubuh untuk menghasilkan gerakan yang efisien. Yang ketiga yaitu ada faktor kondisi cedera. Nah, cedera pada otot, tendon, atau sendi dapat mengubah pola biomekanis normal, sehingga menyebabkan kompensasi gerakan yang dapat meningkatkan risiko cedera lebih lanjut. Kemudian, faktor yang keempat juga ada faktor latihan fisik. Latihan fisik ini dapat meningkatkan kekuatan dan juga durabilitas dan juga fleksibilitas otot sehingga memperbaiki biomekanika tubuh secara keseluruhan. Nah, prinsip-prinsip dari biomekanika otot ini tentunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama yaitu dari segi olahraga. Nah, dalam aktivitas olahraga, biomekanika ini digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan performa atlet dalam mengoptimalkan teknik gerakan. Yang kedua, untuk mencegah cedera melalui analisis pola gerakan. Yang ketiga, mendesain peralatan olahraga seperti sepatu lari ataupun raket tenis agar sesuai dengan kebutuhan biomekanis atlet. Yang kedua, yaitu biomekanika juga berfungsi untuk rehabilitasi medis. Nah, dalam fisioterapi dan rehabilitasi medis, biomekanika membantu memahami bagaimana cedera ini mempengaruhi pola gerak sehingga terapi dapat dirancang untuk memperbaiki fungsi tubuh. Untuk yang ketiga yaitu biomekanika otot juga bisa digunakan dalam sebagai ide bagi desain ergonomi. Ini digunakan dalam desain alat kerja dan lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia sehingga mengurangi resiko cedera akibat postur atau gerakan tubuh yang salah. Nah, jadi simpelnya biomekanika otot ini adalah ilmu yang sangat penting nih bagi kita untuk diketahui. Dalam biomekanika otot ini kita dapat memahami bagaimana tubuh manusia itu bergerak dan bekerja secara efisien. Kita juga menganalisis interaksi antara otot, tulang, dan juga sendi, serta gaya eksternal yang bekerja pada tubuh kita. Penerapan dari ilmu biomekanika ini juga meluas hingga ke berbagai bidang seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu seperti dalam kehidupan sehari-hari manusia, baik dalam olahraga maupun dalam dunia medis dan juga desain ergonomis.
Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelelahan otot. Nah, pertama-tama kita harus tahu kelelahan otot ini adalah suatu kondisi di mana otot kita itu mengalami yang namanya penurunan. Penurunan apa? Tentunya penurunan kemampuan untuk berkontraksi secara efektif setelah melakukan aktivitas fisik, baik yang kecil atau berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelelahan ini dapat terjadi setelah latihan yang cukup intens dan juga berkepanjangan. Dan hal ini biasanya itu ditandai dengan penurunan kekuatan serta daya tahan otot. Nah, memahami kelelahan otot ini sangat penting dalam konteks olahraga. Misalnya kalau kita rajin berolahraga atau dalam dunia rehabilitasi medis dan juga kesehatan itu secara umum. Nah, pertama di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Nah, kekuatan kontraksi otot ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu ada jumlah dan jenis serabut otot yang direkrut. Rekrutmen serabut otot, dalam hal ini semakin banyak serabut otot yang direkrut selama kontraksi, semakin tinggi juga kekuatan yang dihasilkan. Nah, serabut otot ini sendiri terdiri dari dua tipe utama. Yang pertama ada serabut cepat, yang kedua ada serabut lambat. Yang pertama ini ada serabut cepat atau dalam bahasa Inggrisnya fast twitch. Serabut ini mampu menghasilkan kekuatan tinggi dalam waktu singkat, tetapi cepat mengalami kelelahan. Misalnya, otot ini cocok digunakan untuk aktivitas yang eksplosif seperti sprinting. Kemudian, serabut lambat ini lebih tahan terhadap kelelahan dan cocok untuk aktivitas yang berkelanjutan, seperti berlari jarak jauh. Komposisi serabut otot juga berperan penting dalam mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Nah, pastinya setiap individu kita ini memiliki komposisi serabut otot yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi performa dalam berbagai jenis aktivitas fisik. Atlet lari jarak jauh ini cenderung memiliki lebih banyak serabut lambat, sedangkan sprinter biasanya memiliki lebih banyak serabut cepat seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita melakukan kegiatan yang aktivitas yang eksplosif seperti sprinting, kita hanya membutuhkan serabut cepat. Karena apa? Karena serabut cepat ini menghasilkan kekuatan tinggi tapi hanya dalam waktu yang singkat dan tidak berkelanjutan. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah panjang awal otot sebelum kontraksi. Nah, panjang optimal untuk otot itu harus berada pada panjang yang secukupnya atau panjang yang sewajarnya sebelum memulai kontraksi. Panjang ini memungkinkan interaksi yang maksimal antara filamen, aktin, dan juga miosin. Nah, dampak dari panjang otot ini apa aja? Kalau misalnya otot kita terlalu panjang, interaksi antara aktin dan miosin ini akan terhambat sehingga mengurangi kekuatan kontraksi. Sebaliknya, jika otot terlalu pendek, meskipun ada kesempatan bagi aktin dan juga miosin ini untuk berikatan, pemendekan maksimal itu juga tidak dapat tercapai. Faktor yang ketiga yaitu ada besarnya stimulasi saraf. Nah, besarnya stimulasi saraf ini dipengaruhi oleh frekuensi dari impuls saraf itu sendiri. Besarnya stimulasi saraf ini mempengaruhi jumlah serabut otot yang nanti akan direkrut, serta kecepatan pemendekan setiap sarkomer. Frekuensi impuls saraf yang lebih tinggi tentunya akan meningkatkan kekuatan kontraksi yang lebih. Kemudian, koordinasi antara sistem saraf pusat dan otot juga berperan penting dalam mengoptimalkan kekuatan kontraksi. Kemudian, faktor yang keempat yaitu beberapa jenis kontraksi ini dapat menyebabkan kelelahan pada kontraksi berikutnya. Misalnya, kontraksi eksentrik, yaitu terjadi pemanjangan otot saat berkontraksi, dapat menyebabkan kerusakan mikroskopis pada serabut otot sehingga mengurangi kemampuan untuk berkontraksi di sesi berikutnya. Kemudian latihan yang teratur dapat meningkatkan juga kemampuan otot untuk pulih dari kelelahan dengan memperbaiki mekanisme penyimpanan energi dan juga memperkuat serabut otot. Nah,
Ada beberapa tahapan dalam mekanisme kontraksi otot. Yang pertama ada eksitasi. Nah, proses ini dimulai dengan otot itu melepaskan neurotransmitter asetilkolin di neuromuscular junction atau NMJ yang menyebabkan depolarisasi membran sel otot. Nah, kemudian dilanjut dengan aksi potensial yang menyebar melalui membran sel otot dan masuk ke dalam tubulus T yang menghubungkan permukaan sel dengan retikulum sarkoplasma. Kemudian, aksi potensial ini memicu retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium ke dalam sitoplasma sel otot. Ion kalsium ini kemudian akan berikatan dengan troponin yang menyebabkan perubahan konformasi pada tropomiosin, sehingga situs pengikatan pada aktin terbuka untuk kepala miosin. Kemudian kepala miosin yang mengikat aktin ini membentuk cross bridge dan melakukan gerakan power stroke dengan menggunakan energi dari ATP untuk menarik filamen aktin menuju pusat sarkomer. Setelah kontraksi selesai, ion kalsium ini dipombak kembali ke retikulum sarkoplasma yang menyebabkan troponin dan tropomiosin kembali ke posisi awal dan mengakhiri interaksi antara aktin dan juga miosin. Nah, itulah mekanisme dari kontraksi otot kita yang dimulai dengan eksitasi, kemudian ada aksi potensial. Habis dari aksi potensial ini kemudian terjadi pelepasan ion kalsium. Setelah itu terjadilah interaksi antara aktin dan miosin. Kemudian kepala miosin ini akan mengikat aktin yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kontraksi. Setelah terjadi kontraksi tentunya akan terjadi relaksasi di akhir. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang penyebab kelelahan dari otot ini. Nah, kelelahan otot ini dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan letak penyebabnya itu sendiri. Yang pertama ada kelelahan sentral. Nah, kelelahan sentral ini berasal dari sistem saraf pusat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan motivasi yang dapat mengurangi stimulasi saraf dan juga persepsi individu tentang rasa lelah saat mereka berusaha dalam melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Kemudian ada kelelahan perifer. Nah, kelelahan perifer ini singkatnya itu terjadi di tingkat sel otot setelah melewati neurotransmitter junction tadi, melewati neuromuscular junction. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya itu karena ada kerusakan pada reseptor asetilkolin atau terjadi ketidakseimbangan ion natrium yang dapat menghambatkan propagasi aksi potensial. Nah, misalnya bisa dibedakan juga ada gangguan pada reseptor, kemudian terjadi ketidakseimbangan ion yang menyebabkan dehidrasi atau gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian juga akumulasi ion hidrogen yang menyebabkan terjadinya penumpukan asam laktat selama aktivitas anaerob yang nantinya akan menurunkan kadar dari pH dalam sel otot itu sendiri. Ujungnya yaitu menghambat proses kontraksi. Kemudian bisa juga terjadi delesi ATP. Kekurangan ATP ini juga merupakan dampak dan juga akibat dari penggunaan energi yang berlebihan atau suplai oksigen yang tidak mencukupi kemampuan kontraktil otot tersebut. Yang menyebabkan nanti tubuh itu akan kekurangan sumber energi dan juga ketersediaan oksigen dalam otot itu juga berkurang. Kemudian juga ada faktor biokimia dan juga metaboliknya. Nah, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, gangguan dari kelelahan otot ini disebabkan oleh kekurangnya ATP yang membatasi kemampuan kontraksi otot. Kemudian ada gangguan regulasi kalsium dan juga perubahan dari pH otot. Nah, untuk itu kelelahan otot tentu
adalah sebuah fenomena kompleks yang melibatkan interaksi berbagai faktor fisiologis dan juga biokimia. Dengan kita memahami berbagai penyebab dan juga mekanisme dari otot, penting bagi kita untuk menjalankan dan membuat program latihan yang efektif serta strategi pemulihan agar performa fisik kita itu tetap optimal. Untuk materi yang ketiga, yaitu kita masuk ke materi biolistrik. Nah, biolistrik ini berasal dari kata listrik, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti elektron. Elektron ini berarti ember atau batu kunir. Dalam konteks modern, listrik ini menunjuk pada aliran elektron dari satu atom ke atom lainnya melalui penghantar. Nah, kemudian arus listrik yang terjadi ketika muatan listrik ini bergerak dari titik dengan muatan positif ke titik dengan muatan negatif, proses ini dapat digambarkan dengan aliran elektron yang berpindah dalam suatu konduktor. Hal ini juga berikatan dengan adanya magnet. Nah, hubungan dari listrik dan magnet ini memang saling terikat erat. Di mana ada listrik, di situ juga akan ada medan magnet. Sebaiknya juga untuk perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jadi singkatnya, materi kita yaitu mengenai biolistrik ini adalah sebuah fenomena yang menggambarkan bagaimana listrik itu dihasilkan, dipertahankan, dan juga digunakan oleh sel-sel biologis, terutama dalam sistem saraf dan juga otot. Proses ini tentunya melibatkan interaksi kompleks dari berbagai ion-ion yang bermuatan, juga interaksi dari membran sel dan juga protein-protein khusus seperti saluran ion dan juga pompa ion. Nah, tentunya biolistrik ini juga dapat ditemukan dalam tubuh manusia. Nah, sumber biolistrik dalam tubuh manusia ini dihasilkan oleh saraf-saraf atau neuron. Neuron ini adalah unit fungsional dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk menghantarkan impuls listrik. Struktur dari neuron ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Yang kedua ada dendrit yang berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain dan mengirimkannya ke badan sel. Yang ketiga ada akson yang tugasnya menghantarkan impuls listrik dari badan sel ke neuron lain atau ke otot. Yang keempat ada selubung mielin. Selubung mielin ini mempercepat transmisi impuls dengan cara mengisolasi akson. Nah, sistem saraf dalam tubuh manusia itu juga dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Sistem saraf perifer ini terdiri dari saraf afren yang membawa informasi ke saraf pusat dan efren yang membawa perintah dari saraf pusat ke otot atau kelenjar. Nah, sistem saraf ini juga ada jenisnya. Selain sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, juga ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini juga mengatur organ-organ dalam tubuh secara tidak sadar, seperti jantung, usus, dan juga kelenjar. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua bagian nih, ada simpatis dan juga parasimpatik. Kalau simpatis itu meningkatkan aktivitas organ seperti meningkatkan denyut jantung saat kita mengalami stres. Kalau parasimpatik itu menurunkan aktivitas organ, misalnya menurunkan denyut jantung pada saat istirahat. Nah, untuk memahami konsep-konsep dari biolistrik itu, kita akan membahas beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu equilibrium elektrokimia. Nah, apa sih equilibrium elektrokimia? Konsep ini adalah suatu kondisi di mana gaya kimia atau gradien konsentrasi ion dan gaya listrik atau potensial membran mencapai keseimbangan sehingga tidak ada aliran bersih ion melintasi membran sel. Ion-ion seperti natrium, kalium, klorida, dan kalsium memainkan peran utama dalam menciptakan kondisi yang equilibrium ini. Nah, mekanismenya itu bagaimana? Jadi terbagi menjadi berbagai tahap. Jadi yang pertama ada ion
kalium ini memiliki konsentrasi tinggi di dalam sel dan rendah di luar sel. Sebaiknya ion natrium memiliki konsentrasi yang tinggi di luar sel dan rendah di dalam sel, jadi terbalik. Gradien inilah yang nanti diciptakan oleh pompa natrium kalium yang memindahkan 3 natrium itu keluar dari sel dan 2 kalium ke dalam sel menggunakan energi dari ATP. Karena ion ini bermuatan listrik, pergerakannya ini tentunya dipengaruhi oleh potensial listrik di membran. Bagian dalam sel biasanya bermuatan negatif, sedangkan di bagian luar itu lebih positif dibandingkan di bagian dalam sel, sehingga ion positif kalium cenderung tertarik ke dalam sel. Kemudian ada potential nurse yang menggambarkan tegangan listrik pada titik di mana gaya kimia dan gaya listrik itu seimbang untuk satu jenis ion tertentu. Ini juga pada slide ini ditampilkan juga rumus dari potential nurse. Kemudian kedua itu ada konsep yang kedua, yaitu ada potensial membran. Nah, potensial membran ini adalah perbedaan tegangan listrik antara bagian dalam dan luar sel. Pada kondisi istirahat, membran memiliki potensial negatif di dalam dibandingkan dengan yang di luar, yang disebut dengan potensial istirahat. Jadi mekanismenya ini terdiri dari beberapa tahap juga. Yang pertama ada tahap pemompaan natrium dan kalium. Pompa ini yang memindahkan nantinya ion natrium itu keluar dari sel dan kalium itu ke dalam sel, yang menciptakan gradien konsentrasi untuk kedua ion tersebut. Kemudian, membran yang lebih permeabel terhadap kalium dibandingkan natrium karena adanya saluran kalium yang selalu terbuka. Jadi, ini terjadi permeabilitas membran sel. Nah, ketika kalium itu keluar dari sel melalui difusi, ia meninggalkan muatan negatif di dalam sel. Nah, yang ketiga, potensial istirahat ini biasanya terjadi sekitar negatif 70 mV tergantung pada jenis sel. Ini ditentukan oleh kombinasi gradien konsentrasi ion-ion utama yang tadi kalium, natrium, dan klorida, dan permeabilitas membran terhadap masing-masing ion. Untuk konsep yang ketiga yaitu ada potensial aksi. Jadi apa itu potensial aksi? Potensial aksi ini adalah perubahan cepat pada potensial membran yang terjadi ketika neuron atau otot kita itu terstimulasi. Ini memungkinkan transmisi sinyal listrik sepanjang akson atau kontraksi otot. Nah, proses terjadinya potensial aksi ini terjadi juga melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap threshold atau ambang batas yang terjadi ketika stimulus menyebabkan depolarisasi mencapai ambang batas atau threshold tadi. Biasanya terjadi sekitar negatif 55 mV. Saluran natrium, pada saat ini kondisi ini saluran natrium ini akan terbuka. Tahap yang kedua ada depolarisasi. Depolarisasi ini terjadi dengan saluran natrium yang terbuka secara cepat yang memungkinkan nanti ion natrium ini masuk ke dalam sel. Aliran masuk dari ion natrium ini menyebabkan bagian dalam sel itu menjadi lebih positif atau sekitar positif 30 mV. Kemudian tahapan yang ketiga setelah depolarisasi terjadilah repolarisasi. Nah, setelah puncak potensial aksi tercapai, saluran dari ion natrium ini menutup dan saluran dari ion kalium tegangan ini terbuka. Nah, pada saat repolarisasi ini, ion kalium ini keluar dari sel dan mengembalikan muatan negatif di dalam sel. Nah, jadi pada saat threshold tadi, saluran natrium yang terbuka, sedangkan pada saat repolarisasi, saluran kalium yang terbuka. Terus tahapan yang terakhir jadi ada hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi ini terjadi pada saat saluran kalium itu tetap terbuka sedikit lebih lama dari yang diperlukan, yang menyebabkan potensi membran menjadi lebih negatif daripada potensial istirahat, yaitu sekitar negatif 80 mV. Nah, saluran kalium ini akhirnya menutup dan pompa natrium dan kalium ini mengembalikan keseimbangan ke kondisi istirahat.
Nah, konsep yang keempat yaitu ada impuls saraf. Nah, apa itu impuls saraf? Impuls saraf adalah sinyal listrik yang bergerak sepanjang akson neuron sebagai hasil dari potensial aksi berulang. Mekanisme dari transmisi impuls saraf ini terjadi pada neuron tanpa mielin, yang menyebabkan impuls bergerak sebagai gelombang depolarisasi yang berurutan sepanjang akson. Kemudian pada neuron yang bermielin, impuls melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus berikutnya yang meningkatkan kecepatan transmisi. Nah, ketika impuls mencapai terminal akson, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis. Akhirnya, neurotransmitter ini mengikat reseptor pada neuron berikutnya atau otot target untuk melanjutkan sinyal yang ada. Untuk konsep yang terakhir ada periode refraktori. Nah, apa itu periode refraktori? Periode refraktori ini adalah waktu setelah terjadinya potensial aksi, di mana neuron tidak dapat atau sulit untuk dirangsang kembali. Jenis-jenis dari periode refraktori ini ada dua. Yang pertama ada periode refraktori absolut dan juga periode refraktori relatif. Nah, pada saat periode refraktori absolut ini terjadi selama fase depolarisasi dan awal repolarisasi. Saluran natrium ini tidak dapat dibuka kembali sehingga neuron tidak dapat menghasilkan potensial aksi baru. Kemudian, periode refraktori relatif ini terjadi setelah hiperpolarisasi. Neuron dapat dirangsang kembali tetapi memerlukan stimulus yang lebih kuat karena potensial membran berada di bawah potensial istirahat normal. Nah, jadi biolistrik ini merupakan suatu fenomena kompleks yang memungkinkan komunikasi antar sel melalui sinyal listrik. Proses ini dimulai dari pembentukan gradien konsentrasi ion hingga transmisi impuls saraf melalui mekanisme potensial aksi. Pemahaman tentang biolistrik ini juga sangat penting untuk menjelaskan fungsi sistem saraf dan juga otot kita, serta aplikasi klinis seperti pengobatan gangguan neurologis atau penggunaan alat pacu jantung yang gunanya untuk mengatur aktivitas jantung secara elektrik. Nah, habis dari materi biolistrik, kita akan masuk ke materi poin yang keempat, yaitu kontraksi otot skeletal. Nah, sebelum kita membahas langsung mengenai bagaimana otot skeletal kita bisa berkontraksi, mari kita review kembali mengenai sel-sel apa yang bisa tereksitasi. Seperti yang kita ketahui, sel otot bersama dengan sel syaraf ini dan beberapa sel endokrin juga, misalnya sel beta pankreas dan sel-sel di kelenjar pituitari merupakan sel-sel yang bisa tereksitasi. Artinya, sel-sel tersebut bisa melakukan suatu aksi jika ada eksitasi. Nah, eksitasi ini harus memenuhi hukum all or none law. Artinya, tidak bisa hanya tereksitasi di tempat-tempat tertentu. Jika di bagian tertentu dari membran sel eksitasinya ini sudah mencapai threshold atau ambang batas, maka eksitasi tersebut akan diteruskan ke seluruh membran sel yang artinya nanti terjadi aksi potensial. Nah, jika di suatu tempat di membran sel salah satu sel tersebut itu terjadi depolarisasi dan mencapai threshold, maka depolarisasi tersebut akan diteruskan ke seluruh membran sel dan terjadi aksi potensial yang akan diikuti dengan aksi dari sel tersebut. Aksi ini tergantung pada jenis sel. Misalnya, jika itu adalah sel otot, maka tentu akan berkontraksi. Jika sel saraf, maka akan terjadi impuls saraf. Dan jika itu adalah sel endokrin, maka akan terjadi sekresi zat-zat endokrin. Sebaliknya, jika depolarisasi tidak mencapai threshold, maka depolarisasi hanya akan terjadi secara lokal, sehingga tidak akan terjadi aksi potensial dan tidak diteruskan ke seluruh membran sel. Misalnya, jika otot tidak tereksitasi, maka tidak akan terjadi kontraksi. Jika itu adalah sel saraf, maka tidak akan terjadi impuls saraf. Nah, dan jika itu adalah sel endokrin, tidak akan terjadi sekresi zat endokrin. Itu untuk lebih singkatnya.
Nah, jika otot tereksitasi, maka akan selanjutnya itu terjadi kontraksi. Bagaimana otot tersebut bisa berkontraksi? Hal ini telah dilihat dengan satu penemuan dari mikroskop elektron dari Tuan H pada tahun 1900-an yang melihat unit terkecil dari otot yaitu sarkomer. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video materi-materi sebelumnya, sarkomer ini memiliki dua filamen. Filamen tebal yaitu miosin dan filamen tipis yaitu aktin. Miosin dan aktin ini ketika terjadi kontraksi akan ada yang namanya fenomena cross bridge. Aktin menempel ke miosin dan kemudian miosin menarik aktin ke tengah sehingga terjadi sliding. Inilah yang dinamakan kontraksi otot. Fenomena sliding filamen ini kemudian ini dimulai ketika impuls saraf diteruskan hingga mencapai neuromuscular junction itu. Apapun yang mempengaruhi adanya impuls saraf atau penjalanan dari impuls saraf juga ini akan mempengaruhi performa dari kontraksi otot. Jika impuls sudah mencapai neuromuscular junction, maka akan terjadi suatu pelepasan asetilkolin. Apapun yang menghambat asetilkolin ini atau menghancurkan asetilkolin juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Asetilkolin yang sudah dilepaskan akan berikatan dengan reseptor asetilkolin di sarkolema atau membran sel otot. Jika asetilkolin ini berikatan dengan reseptor tersebut, maka ion natrium akan masuk ke dalam sel otot dan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Jika depolarisasi mencapai threshold, maka akan terjadi aksi potensial yang diteruskan ke seluruh membran sel hingga mencapai tubulus T. Depolarisasi yang mencapai tubulus T tadi memberikan sinyal kembali kepada retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium yang menginisiasi adanya kontraksi otot. Setelah terjadinya pelepasan ion kalsium, ion tersebut berikatan dengan troponin pada filamen aktin. Ikatan antara kalsium dan troponin ini menimbulkan perubahan posisi tropomyosin yang sebelumnya menutup myosin binding site kepada aktin. Dengan terbukanya myosin binding site ini, kepala myosin dapat bergabung dengan aktin. Kepala myosin membutuhkan energi untuk bergerak dan berikatan dengan aktin. Energi ini diperoleh tentunya dari ATP yang diubah menjadi ADP dan P inorganik oleh enzim ATPase. Proses ini terjadi berulang-ulang selama ada impuls saraf yang datang. Ketika impuls itu berhenti, relaksasi terjadi melalui penghentian pelepasan asetilkolin oleh enzim asetilkolin esterase yang memecah asetilkolin sehingga tidak ada ikatan antara asetilkolin dan reseptor lagi. Hal ini menghentikan influx natrium dan menyebabkan repolarisasi pada membran otot. Dengan keluarnya ion natrium kembali keluar sel otot, serta penarikan kembali ion kalsium oleh retikulum sarkoplasma itu, yang menggunakan energi dari ATP, tropomyosin kembali menutup myosin binding site pada aktin sehingga terjadilah proses relaksasi. Nah, itulah konsep atau mekanisme terjadinya kontraksi otot skeletal. Dengan berakhirnya materi kontraksi otot skeletal, tentunya akan mengakhiri penjelasan saya mengenai video konsep fisiologi otot, mulai dari biomekanika otot sampai dengan kontraksi otot skeletal. Terima kasih dan semoga bermanfaat.